Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah masuk di tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Qalam. Kita akan membahas ayat ke-17 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alayha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kas-sarim. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menguji mereka, yakni musyrikin Mekkah, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa sungguh-sungguh mereka akan memetik hasilnya di pagi hari. Dan mereka tidak mengucapkan kalimat istitsna. Tidak mengucapkan kalimat insyaallah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabb-Mu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ayat-ayat ini. Kita akan ambil beberapa pelajaran dari ayat-ayat yang mulia ini. Pelajaran pertama, inna balawnahum. Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekkah. Di sini mengandung pelajaran bahwa setiap manusia tanpa terkecuali
pasti akan mengalami ujian dalam perjalanan kehidupannya. Siapapun dia, muslimnya, mukminnya ataupun kafirnya, orang solehnya ataupun orang mujrimnya, semua manusia tidak akan pernah lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Insan ayat kedua dan ayat ketiga, surat ini pernah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih, faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila, imma syakiran wa imma kafura." Sungguh kami telah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari setetes mani yang bercampur. Nabtalihi, yang kami hendak mengujinya. Jadi manusia diciptakan untuk diuji. Faja'alnahu sami'an basira. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Jadi ujian itu diberikan kepada manusia untuk kemudian dilihat siapa yang bersyukur atas nikmat Allah dan siapa yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perangkat-perangkat yang mengantarkan manusia kepada syukur, Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kepada manusia. Faja'alnahu sami'an basira. Pendengaran dan juga penglihatan Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada manusia supaya manusia melihat dan mendengar dengan saksama apa yang mesti dia jalani dalam kehidupannya. Bagaimana dia bersikap ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tentu orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapapun yang diuji oleh Allah, mereka tidak pernah lepas dari dua golongan. Golongan pertama syakiran atau sabiran. Golongan yang kedua kafuran. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah, bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang yang tidak seperti itu. Kita sering menjelaskan ujian Allah itu secara ringkas ada 3. Ada ujian berupa perintah dan larangan. Siapa yang menjawab soal ujian ini dengan ketaatan, maka dia lulus. Siapa yang menjawabnya dengan pembangkangan, kedurhakaan, kemaksiatan, maka dia tidak lulus. Ada ujian kenikmatan, kelapangan, keberlimpahan. Siapa yang menjawab soal ujian ini dengan syukur, maka dia lulus. Siapa yang menjawabnya dengan kufur nikmat, maka dia tidak lulus. Kemudian ada ujian berupa segala sesuatu yang tidak enak di dalam hidup ini. Lawan dari yang kedua tadi. Ya, kesempitan, kesusahan, penyakit,
barakallahu fikum, kemiskinan, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang serba tidak enak dalam hidup ini. Maka siapa yang mendapatkan soal ujian ini dan dia jawab dengan kesabaran, maka berarti dia lulus dari ujian ini. Siapa yang tidak sabar, maka tidak lulus. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi, kalau kita mendengar ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ujian dari Allah tidak hanya berupa musibah saja. Yang enak-enak juga adalah ujian. Perintah dan larangan yang selalu melekat di dalam jiwa dan raga kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, itu juga sejatinya adalah ujian. Dan manusia sepanjang hidupnya akan terus diuji. Akan terus diuji. Kapan selesainya ujian, Ibu? Kapan kita ini selesai diuji? Ketika kita mati. Ketika kita nanti mati, selesai sudah ujian. Kapan matinya? Allahu a'lam. Kalau besok mati ya berarti selesai ujian kita besok. Ustaz, bukankah di alam kubur juga nanti kita dapat ujian? Ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Bukankah nanti setelah dibangkitkan dari alam kubur, maka semua proses tahapan di perjalanan kehidupan akhirat, bukankah itu juga ujian? Nanti akan diadili oleh Allah, akan dihisab oleh Allah, akan dibagi catatan amal. Matahari akan didekatkan, kumpul di padang mahsyar. Bukankah itu ujian semuanya? Sampai nanti menyeberangi sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Bukankah itu juga ujian? Benar, semua itu adalah ujian. Namun ujian di sana itu sangat bergantung kepada ujian kita di dunia. Kalau kita sampai mati nanti lulus dari semua soal ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka menjawab ujian, soal-soal ujian setelah kita mati itu mudah bagi kita. Jadi penentunya adalah lulus dan tidaknya kita di dunia ini. Sehingga yang menjadi patokan pembahasan kita, bagaimana kita menyelesaikan soal-soal ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini dengan jawaban yang terbaik, jawaban yang benar, jawaban yang dinilai benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci jawabannya semua juga sudah tahu, kan begitu? Kalau soal ujiannya perintah dan larangan ya ditaati. Perintah ditaati dengan cara dilaksanakan, larangan ditaati dengan cara ditinggalkan. Kalau soal ujiannya berupa kelapangan, kenikmatan, ya kunci jawabannya syukur. Kalau soal ujiannya berupa kesempitan, kunci jawabannya ya sabar, kan begitu. Maka hidup manusia itu antara taat, syukur, sabar. Taat, syukur, sabar. Ini yang harus terus dipertahankan sampai nanti kita mati. Jika kita punya tiga ini, selalu taat kepada Allah, tunduk patuh, selalu syukur kepada Allah, dan selalu sabar, maka sejatinya kunci jawaban itu ada pada kita semua. Makanya tiga ilmu ini harus dikuasai dengan baik, dengan segala rinciannya. Karena manusia bolak-balik di situ saja, Ibu. Manusia itu hidupnya bolak-balik di situ saja. Ya kan? Ibu-ibu sekarang sedang apa?
Ibu-ibu sedang apa sekarang? Sedang senang atau sedang susah? Rahasia, ya. Rahasia. Memang emak-emak itu banyak rahasia dalam hidupnya, ya. Sedang senang atau sedang susah? Alhamdulillah Ustadz sedang senang, gitu ya. Berarti kuatkan syukurnya. Kalau di antara ibu sedang susah Ustadz, ya. Tanggal masih muda, ya. Tapi kantong sudah mau kering. Sedang susah saya. Ya, kuatkan sabarnya. Berbaik sangka kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, uang saya tidak banyak, pas-pasan saja. Tapi saya sehat, ya. Saya sehat. Ada tuh orang kaya tapi sakit-sakitan. Jadi bersyukur. Ya. Tetap bersyukur dan dia akan tahan dengan kesabaran. Sabar. Kemudian lihat kepada orang-orang yang ujiannya lebih berat dari kita. Ada orang sudah miskin gak mau belajar agama, gitu kan? Sudah miskin, gak sholat, tidak mau belajar agama, ya, hidup lagi, gitu. Barakallahu fikum. Ya, kita diberi kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah, ya gara-gara kita miskin, jadi kita punya banyak waktu. Akhirnya hadir di majelis ilmu. Tuh orang kaya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan karirnya, sibuk dengan pangkat jabatannya, tidak sempat belajar agama. Nah, selalu ada sisi-sisi kebaikan yang itu menguatkan syukur kita kepada Allah, menguatkan kesabaran kita terhadap ujian-ujian kesempitan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah manusia, hidupnya di situ-situ saja. Kalau tidak senang ya susah. Kalau tidak gembira ya bersedih. Yang selalu melekat dengan kita adalah perintah dan larangan Allah. Nah, ini selalu melekat. Kalau senang susah itu ya warna-warni. Senang susah itu silih berganti. Karena tidak ada orang itu semasa hidupnya senang terus, tidak ada. Siapa ibu? Di antara ibu yang sampai detik ini nggak pernah susah. Sama sekali nggak pernah susah. Nggak ada. Atau sebaliknya, siapa di antara kita yang dari semenjak hidup sampai detik ini tidak pernah senang, susah terus? Ada bu? Tidak ada. Ada masa-masa senang, ada masa-masa susahnya. Semua sama. Semua sama. Mau kaya, mau miskin begitu. Walaupun tentu dengan jenis yang berbeda-beda. Tapi kesusahan itu pasti menimpa manusia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah manusia, hidupnya bolak-balik di situ. Maka kuatkan syukur kita, kuatkan sabar kita, istiqomahkan ketundukan ketaatan kita kepada Allah sampai nanti kita mati. Sehingga dengan itu semua soal-soal ujian yang Allah berikan bisa kita tuntaskan dengan jawaban yang terbaik, jawaban yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya kita sebagai muslim dan mukmin, kita ini ibu kalau bersyukur dapat pahala lahir batin dunia akhirat. Kenapa? Karena iman dan Islam yang ada pada diri kita mendorong kita, syukurnya kita itu karena Allah. Mendorong jiwa raga kita kalau kita sabar, sabarnya juga karena Allah. Ustaz, bukankah orang kafir juga bisa sabar? Iya, bisa. Orang kafir bisa sabar, ibu. Apakah orang kafir bisa bersyukur? Oh, mereka bisa saja lebih hebat syukurnya. Dari teori syukur secara umum. Ya.
Motivator itu kan kalau ngasih motivasi, tiap pagi bercerminlah Anda ya di depan cermin. Bicaralah dengan diri sendiri, gitu kan? Makanya di zaman ini banyak orang bicara sendiri kan. Engkau kuat, engkau sehat, ya. Bersyukurlah, ya. Hari ini pasti lebih baik daripada hari kemarin. Matamu masih bengras, telingamu masih normal, jantungmu masih sehat. Semangatlah, semangatlah, kan begitu Ibu? Awali harimu dengan syukur. Itu menjadi energi yang terbarukan. Itu motivator itu kan ngomongnya begitu. Kalau dilihat agamanya banyak yang di luar Islam. Baik. Berarti mereka juga punya konsep yang namanya syukur. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, hanya orang-orang beriman yang konsep sabar dan syukur mereka itu adalah konsep syukur dan sabar yang terbaik, yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dasar iman dan Islam yang ada pada diri mereka. Terus bagaimana dengan orang-orang di luar Islam itu? Mereka bisa bersabar, mereka juga tahu konsep syukur. Taib. Iya. Mereka kalau sabar, mereka kalau syukur, tanpa dasar iman yang benar kepada Allah, karena iman mereka bukan kepada Allah, maka itu hanya sebatas dirasakan manfaatnya di dunia saja. Mereka menjadi orang yang semangat ya di dalam menjalani kehidupan. Ya mereka juga mungkin mampu bersabar, tahan banting menghadapi segala rintangan kehidupan. Namun manfaat itu hanya mereka rasakan di dunia saja. Tidak untuk kehidupan mereka setelah kematian. Mengapa demikian? Li'adamil iman. Karena mereka tidak punya iman di dalam jiwa raga mereka. Iman versi yang benar. Mereka punya iman, tapi imannya kepada berhala mereka. Imannya kepada sesembahan mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka lagi-lagi ini menguatkan kita. Ya bahwa konsep syukur dan sabar kita ini adalah konsep syukur dan sabar yang tidak hanya kita rasakan manfaatnya lahir batin di dunia, tapi juga akan kita petik hasilnya dari pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat. Baik. Nah, ini perbedaan. Ya, perbedaan antara ujian yang Allah berikan kepada muslim dan orang kafir. Orang kafir juga sama diuji. Nah, ayat ini ya di antara penjelasan tentang itu, bahwa Allah Ta'ala, lihat di faidah kedua, telah memberikan ujian kepada orang-orang musyrik Mekah berupa nikmat yang banyak. Umur mereka panjang, harta mereka berlimpah. Orang-orang Mekah itu dikenal mereka orang-orang yang hebat dalam perdagangan. Beda dengan penduduk Madinah. Penduduk Madinah dikenal dengan pertaniannya. Kalau penduduk Balikpapan dikenal apanya, Bu? Ya dikenal jadi para bosnya, begitu. Nah, semua orang dipanggil bos kan kalau di sini. Ya. Siap bosku. Gitu. Nah, masing-masing daerah kan punya keunggulan dari penduduknya. Nah, orang-orang Mekah itu dikenal saudagar-saudagar yang sangat luar biasa. Di masa itu, Ibu, mereka kalau melakukan perniagaan itu sudah ekspor impor. Iya. Ibu bisa lihat di surat Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka melakukan kafilah dagang, melakukan perdagangan itu lintas negara. Di musim panas, di musim dingin, ke negeri Syam, ke arah utara, kemudian ke negeri Yaman, ke arah selatan, dari Mekah. Itu kan namanya apa kalau zaman sekarang?
Perdagangan lintas negara itu apa namanya? Ekspor dan impor. Ya, mungkin di sini ada ibu-ibu yang bergelut di dunia itu. Alhamdulillah Ustaz, saya juga eksportir, importir. Mengekspor apa, Bu? Terasi, gitu. Khas Indonesia. Diekspor kemana ya? Anda tahu kemana? Nah, di masa itu Ibu, mereka sudah punya keahlian itu. Mereka menuju ke negeri Syam, membawa barang dagangan dari Mekah, dijual di sana. Setelah laku mendapatkan keuntungan, mereka beli barang-barang yang ada di negeri Syam untuk dijual di Mekah. Nanti di musim berikutnya mereka berangkat ke negeri Yaman, membawa barang dari Mekah, dijual di negeri Yaman. Ya, setelah itu mereka habis barang dagangannya, mereka membeli apa yang menjadi khas di negeri Yaman. Ya, Yaman terkenal dengan rempah-rempahannya. Maka dibawa ke Mekah untuk dijual di Mekah. Ini namanya ekspor impor. Dan mereka ahli di bidang itu. Sehingga banyak di antara orang-orang Quraisy kaya raya. Kita mengenal Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, termasuk salah satu saudagar kaya di Mekah. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketika mengamanahkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad, ya, bersama budak laki-lakinya yang bernama Maisarah, itu barang dagangannya Ibunda Khadijah setara dengan barang dagangan seluruh kafilah dagang orang Quraisy. Berarti kan lebih besar. Masya Allah. Dan yang lainnya banyak sekali. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sehingga mereka berharta dengan limpahan harta yang besar. Mereka punya kemewahan, kesenangan hidup di dunia. Dan nikmat bagi mereka yang sangat besar, mengalahkan semua nikmat yang ada itu, adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Minnah terbesar ya bagi orang-orang Quraisy ketika itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kabilah mereka, dari jenis mereka, di tengah-tengah mereka, di kota tempat mereka tinggal. Ini nikmat terbesar. Ya. Ibu, kalau Nabi Muhammad misalkan diutusnya di Balikpapan, kita warga Balikpapan seneng nggak? Oh, seneng banget. Ya. Apalagi satu suku dengan kita. Misalkan, ya, ada kebanggaan yang begitu besar. Manusia terbaik itu hadir dari nasab kami, hadir dari kabilah kami, dari suku kami, dari tempat kami. Manusia terbaik yang dipilihkan oleh Allah. Ini nikmat besar yang didapatkan oleh orang-orang Quraisy. Taib. Namun justru mereka mengkufuri nikmat-nikmat tersebut. Ya, begitulah manusia kalau diuji dengan kenikmatan, ya ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Mereka kufur nikmat. Mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kufur nikmat mereka yang terbesar adalah tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dengan cara mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat yang dibawanya, sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya sudah kita jelaskan. Di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan angka nadzamalin wa banin. Mereka kaya raya, punya banyak anak, punya kekuatan yang begitu besar. Qabilah mereka qabilah terpandang. Namun ternyata idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia malah berkata,
ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Nah, itu yang mereka lakukan, menunjukkan bahwasanya mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang lain, ya, sebagai balasan setimpal atas apa yang mereka lakukan dari kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah menguji mereka dengan kegersangan, kekeringan, paceklik, kelaparan, wabah penyakit, dan musibah-musibah lainnya yang menjadi bala bagi mereka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya, orang itu kalau kufur nikmat, maka kufur nikmatnya dia akan berubah menjadi niqmah. Ain itu kalau berubah jadi qaf, cuman berubah satu huruf tapi konsekuensinya mengerikan. Maka ain jangan dirubah jadi qaf. Ni'mah jangan dirubah jadi niqmah. Nikmat itu nikmat, tapi kalau niqmah itu adalah bencana. Nah, orang yang merubah nikmat Allah dengan kekufuran, membalas nikmat Allah dengan kekufuran, maka nikmat tersebut akan berubah menjadi bala, akan berubah menjadi musibah, kesengsaraan dan juga penderitaan. Na'udzubillah. Padahal ibu, seharusnya nikmat itu disyukuri, ya kan ibu? Nikmat itu disyukuri. Syukuri dengan hati, dengan cara meyakini bahwa sumber nikmat itu hanya datang dari Allah. Syukuri dengan lisan, banyak bertahmid. Sudah berapa kali kita bertahmid di pagi hari ini? Sudah berapa kali, Bu? Rahasia, ya. Lagi-lagi rahasia. Amal soleh Ustaz tidak boleh disebut-sebut, nanti riya, nanti sum'ah. Banyakin mengucapkan kalimat tahmid. Ibu sekali duduk saja 1 jam di sini, alhamdulillah, 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 ya. Ada berapa kalimat tahmid yang bisa kita baca? Atau divariasikan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau kita sadar banyak nikmat pada diri ini, maka banyakin juga tahmidnya. Karena tahmid bagian daripada syukur kepada Allah. Syukuri nikmat Allah itu dengan anggota badan kita, dengan terus tunduk patuh menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Nikmat, ya, nikmat itu diobrolkan, tambah nikmat. Ya, dibicarakan dan kita saling mengingatkan tentang nikmat, tambah nikmat. Begitu kan? Apalagi kalau disyukuri dalam bentuk ketaatan. Oh, tambah nikmat lagi itu. Makanya pantas kalau Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Ya kan? Sungguh benar-benar ada berapa kalimat penegas di situ. La azidannakum. Ada lamut taukid. Kemudian ada nunut taukid. La azidanna. Itu huruf penegas. Akan ditambah, betulan akan ditambah, sungguhan akan ditambah. Tadi proses syukurnya saja itu sudah tambahan nikmat. Nikmatnya, ini ada satu nikmat nih Bu, dikasih oleh Allah. Nikmatnya itu sudah nikmat, ya kan? Kalau ibu syukuri dengan hati, dengan cara, ya Allah, nikmat ini hanya darimu. Walaupun dengan wasilah fulan, walaupun dengan wasilah suami saya, walaupun dengan wasilah tetangga saya. Tapi sejatinya ini nikmat darimu, bersumber darimu, dan aku yakin dengan itu.
tanpa ragu sedikit pun. Itu ketika hati kita ya beramal seperti itu, menghasilkan keyakinan tanpa keraguan, itu kan sudah nikmat ke hati, sudah tenang, Masya Allah. Kalau lisan kita tambah bertahmid, oh tambah lagi itu nikmat. Ini belum lengkap syukurnya, tapi sudah nikmat itu bertambah. Apalagi kalau kemudian disyukuri dengan anggota badan kita. Dapat kelebihan harta, santuni anak yatim, usap kepala mereka. Ketika melihat ekspresi kegembiraan dari anak yatim yang kita santuni ini, kira-kira kitanya senang enggak Ibu? Senang. Kita kalau ngasih sesuatu ke orang sebagai hadiah kah, ataukah sebagai sedekah, terus orang itu begitu merespon, itu kan tambahan nikmat bagi kita. Kita lebih bahagia lagi daripada orang itu yang tangannya di bawah. Kita yang tangan di atas itu lebih bahagia dari dia. Masya Allah. Jadi semakin sempurna syukur kita kepada Allah, semakin besar dan semakin banyak tambahan-tambahan nikmat itu kepada kita. Tadi prosesnya saja sudah begitu nikmat. Padahal belum lengkap nih, baru syukur dengan hati. Ditambah syukur dengan lisan, tambah lagi nikmat itu. Dan itu hanya kita yang merasakannya. Kita sendiri yang akan merasakan tambahan-tambahan nikmat itu. Maka coba praktekkan seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik. Maka sejatinya rugi kalau orang itu dapat nikmat kok malah dikufuri. Malah dikufuri. Dapat nikmat malah disombong-sombong. Jam berapa sekarang? Tiba-tiba dising-singkan lengan bajunya. Diperlihatkan. Nah. Oh jamnya ternyata harga puluhan juta. Bagus kan jam saya kan? Siapa yang nanya? Saya nanya jam berapa sekarang, bukan nanya jamnya. Ya, nikmat malah disombong-sombong. Ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Jadi rugi orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah dan terus berusaha bersyukur. Ini amalan besar yang hanya dilakukan oleh orang-orang besar juga. Ini amalan istimewa yang tidak akan bisa melakukannya kecuali orang-orang yang memang istimewa. Makanya ibu, kebanyakan orang tidak bisa bersyukur. Ya tidak? Ya tidak ibu? Kebanyakan orang itu tidak bisa syukur. Tidak tahu syukur. Kata siapa itu? Kata Allah. Wa qalil min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari para hambaku yang pandai bersyukur. Karena kebanyakan manusia pandainya berkeluh kesah. Pandai berkeluh kesah. Di dunia nyata dia berkeluh kesah. Di sosmed dia pun berkeluh kesah. Hari Selasa yang merana, begitu ya. Hari Rabu kelabu, ya. Hari Kamis mengemis, hari Jumat melarat. Hayo aja begitu. Keluh kesah, pinternya berkeluh kesah. Sedikit dari para hambaku yang pandai bersyukur. Makanya, ya kalau bukan karena taufik dan inayah Allah, tidak bisa kita itu bersyukur ibu. Maka minta terus kepada Allah supaya kita ditolong, dibantu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Apa doanya bu? Apa doa supaya kita ditolong sama Allah untuk bersyukur? Karena kita ini hamba lemah yang seringnya kufur nikmat. Allahumma, kayaknya harus hafalan doa lagi ini.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu di dalam Al-Qur'an. Kalau di hadis, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hafalkan doa ini, Ibu? Hafal kan? Hafal. Ustaz, dari tadi juga saya tahu, cuman takut teriak saja. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa-doa semacam ini terus dipanjatkan kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan seterusnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah balasan yang didapatkan oleh musyrikin Mekah yang kufur terhadap nikmat Allah. Mereka ditimpa dengan kegersangan, kelaparan, wabah, penyakit, dan musibah-musibah lainnya yang tentu menjadi penderitaan di atas penderitaan bagi mereka. Pelajaran ketiga, keberadaan musyrikin tersebut memiliki kesamaan dengan kisah sekelompok pemilik kebun yang juga angkuh dan kikir. Ya, mereka kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah pemilik kebun ini, Ashabul Jannah ini, itu sangat populer, sangat dikenal oleh orang-orang Quraisy. Maka Allah sampaikan di sini, Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami telah menguji mereka musyrikin Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada sebagian pendapat menyatakan bahwa kebun itu terletak di negeri Yaman. Sejauh 2 farsah. 2 farsah itu jarak sekitar 11 km. Dari kilo 1 sampai kilo 11. Kurang lebih begitu. Jadi dia sejauh 2 farsah dari Son'a. Ya, Son'a itu ibu kota negeri Yaman yang sekarang diduduki oleh orang Houthi. Baik. Dan Son'a itu, Ibu, itu memang kalau di Indonesia yang saya tahu ya, itu mirip seperti kota Bandung. Dia di lembah, dikelilingi gunung. Dikelilingi gunung. Mau di arah barat, mau di arah timur, selatan, utara, tenggara, barat daya, barat laut, timur laut. Gitu ya. Itu dikelilingi gunung, cuman bedanya ya di sana gunung batu, ya. Dan udaranya cenderung dingin, walaupun di musim panas. Son'a. Nah, daerah-daerah sekitarnya itu daerah-daerah subur. Alhamdulillah beberapanya sudah saya kunjungi. Ada daerah Amron. Kita punya teman Abdullah Amroni, orang Amron, 1 jam ke arah barat dari Son'a. Kemudian ada daerah Zammar. Ya, Zammar itu ke arah tenggaranya. Itu orang sana bilang Thallajatul Yaman. Kulkasnya Yaman itu ya di Zammar itu, saking dinginnya. Dan karena cuaca dingin jadi banyak perkebunan. Di Son'a saja sebagiannya perkebunan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, artinya di masa sekarang saja begitu, apalagi di masa dahulu. Ya, belum ada polusi solar, bensin, belum padat penduduknya, begitu ya. Maka ya tentu
keadaannya lebih baik, begitu kan? Nah, jadi di sekitar Son'a itu memang wilayah-wilayah perkebunan. Nah, pemilik kebun itu semula adalah seorang laki-laki saleh, taat dan patuh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dia memiliki sebidang kebun sebagai sumber penghidupannya. Jika akan memetik hasil kebunnya, dia memberitahu orang-orang fakir dan miskin supaya datang ke kebunnya dan langsung memberikan hak-hak mereka yang terdapat dari hasil kebun itu. Masya Allah. Dulu syekh kita itu di tempat kita belajar, Ibu, punya kebun jeruk. Mungkin luasnya 50 kali 20 lah. Lumayan luas. Itu diwakafkan untuk santri. Jadi kalau musim panen santri boleh masuk sepuasnya. Ya, apalagi orang Indonesia gitu. Oh, senang banget, masuk aja, masuk. Jadi kalau musim panen jeruk itu ya kita semuanya diare gitu. Kelebihan vitamin C gitu. Masya Allah. Dan itu persis di sebelah kanan masjid. Nah, kemarin Ustadz Fadli datang itu, saya tanyakan lagi, itu kebun Syekh masih enggak dibebaskan untuk santri? Masih, Ustadz. Ya, saya waktu itu 2006. Sekarang berapa? 2025. 19 tahun yang lalu. Sekarang masih diwakafkan untuk santri. Ya, Masya Allah. Nah, barangkali Ibu punya kebun tuh bagus, Bu. Kalau musim panen, ya, undang santri 100 orang misalkan. Silahkan panen sendiri kalian, masuk ke dalam kebun. Mengambil durian kah, mengambil lengkeng, ya. Pokoknya apa yang bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Ya. Bisa dimakan, makan. Begitu. Nah, ini awalnya pemilik kebun tuh begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setelah pemilik kebun ini meninggal dunia, kebun itu diwarisi oleh anak-anak mereka. Akhirnya jadi warisan kan? Diteruskan oleh anak-anak mereka. Nah, pada saat musim panen, saat akan memetik hasilnya, mereka pun bermusyawarah. Apakah tetap melakukan seperti yang telah dilakukan ayah mereka, ataukah membuat rencana yang baru? Apakah seperti apa yang dilakukan oleh bapak kita, atau kita mesti rubah nih, di-upgrade gitu ya. Baik. Akhirnya salah seorang di antaranya mengusulkan agar tetap melakukan apa yang biasa dilakukan oleh bapak mereka. Nah, ini berarti anak yang nyadar, anak yang ngerti cara berbakti kepada kedua orang tua di masa hidup ataupun setelah matinya. Ibu, kalau kebiasaan baik orang tua dilanjutkan anak, jadi amal jariyah tidak? Iya, jadi amal jariyah. Dia jadi pahala bagi anaknya yang melakukan kebaikan itu, karena dia meneruskan kebaikan bapaknya. Bapaknya pun mendapatkan pahala, aliran pahalanya. Masya Allah. Makanya berikan teladan yang baik kepada anak keturunan kita, dan ada harapan di situ anak-anak kita meneruskan kebaikan-kebaikan yang kita teladankan kepada mereka. Nah, satu di antara anak pemilik kebun ini mengusulkan tetap kita lakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh bapak kita dulu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yakni beritahukan orang-orang fakir miskin agar datang pada waktu hari memetik atau hari panen. Namun ternyata usulan ini ditolak oleh saudara-saudaranya yang lain. Tidak dapat dukungan. Dengan beragam dalih. Mereka menolak, ada yang berkata, ya kita ini hartanya sedikit, sedangkan keluarga yang kita tanggung banyak. Begitu ya. Padahal dulu bapaknya pun menanggung mereka, kan begitu. Dengan hasil kebun itu. Namun ternyata demikianlah ya ibu.
Kalau orang itu mau membangkang, 1001 alasan bisa dicari, kan begitu. Ini loh sedikit, kebun warisan bapak kita itu sedikit. Keluarga kita yang kita tanggung itu banyak. Sehingga kita tidak dapat melakukan apa yang dahulu dilakukan oleh bapak kita. Mereka tidak mau memberikan hasil kebun itu sedikit pun kepada fakir dan miskin, sebagaimana yang telah dilakukan bapaknya. Sekalipun telah diingatkan oleh saudara yang satu itu akan bahaya yang mungkin saja menimpanya, karena berarti kan kufur nikmat, tidak dikeluarkan zakat pertaniannya. Namun ternyata mereka tetap dengan keputusan untuk memetik hasil kebun itu tanpa memberitahu lebih dulu kepada fakir dan miskin. Dan seluruh hasil kebun itu akan mereka miliki sendiri tanpa mengeluarkan hak-hak orang lain yang ada di dalamnya. Itu namanya apa, Bu? Keserakahan. Ya kan? Keserakahan. Dia lupa bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain. Ya, apalagi harta yang sampai kepada nisab zakatnya. Para ahli waris pemilik kebun itu mengingkari ketentuan-ketentuan yang biasa dilakukan bapaknya saat bapaknya masih hidup. Setelah apa? Setelah terpesona. Setelah mereka melihat kesuburan tanamannya, kelebatan buah yang akan dipetik ini, mereka pun yakin bahwa semua itu pasti akan menjadi milik mereka. Ya begitu, kalau orang sudah serakah, buta mata hatinya. Buta mata hatinya. Dan itu nafsu. Itu syahwat. Ya, syahwat terhadap harta. Kerakusan, ketamakan. Mereka pun yakin bahwa semua itu akan menjadi milik mereka. Oleh karena itu mereka bersumpah akan memetiknya pagi-pagi benar supaya tidak diketahui oleh seorang pun. Jadi orang-orang miskin yang biasa ke sini biar tidak pada tahu. Jadi mereka sudah merencanakan dan bersumpah, ya, saking pedenya itu ibu. Mereka bersumpah ini semua akan menjadi milik kita, tentu keuntungan kita akan berlipat. Sehingga mereka merencanakan, kita panennya pagi banget. Ya, sebelum orang pada bangun mungkin ya, sebelum orang pada keluar rumah untuk beraktivitas, kita sudah harus selesai memanennya. Dan mereka sepakat tidak akan memberikan hasil kebunnya mereka itu kepada orang lain walaupun sedikit. Nah, nanti berlanjut kisah ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Ya, di ayat-ayat selanjutnya ya masih membahas tentang ashabul jannah ini. Inti dari kisah ini menjadi pelajaran bagi kita tentang tercelaknya sifat bakhil, menahan atau tidak mau memberikan apa yang seharusnya diberikan secara syariat. Ya, di surat Ali Imran ayat 180 kita diingatkan, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, sekali-kali janganlah mereka menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Sebagai azab tentunya bagi mereka. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sekadar dengan amal perbuatan. Orang yang suka nimbun hartanya tanpa dikeluarkan zakatnya, sedekahnya, maka kelak justru hartanya itu akan menjadi musibah. Musibah, malapetaka baginya di kehidupan akhirat. Di ayat yang lain akan disetrikakan itu. Harta-harta yang mereka simpan tidak mau dikeluarkan zakat, infak, sedekahnya akan disetrikakan ke punggung-punggung mereka, ke jidat-jidat mereka. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam.
Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.